Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Podcast bersama saya, Fea Atala, yang akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang toleransi umat beragama. Tentunya saya tidak akan sendirian di sini. Saya ditemani oleh Bapak Wadek 3, yakni Dr. Abdullah Sattar SAG MPhilI. Halo Bapak. Halo juga, sehat? Alhamdulillah sehat sekali Bapak. Oke. Bapak mungkin bisa menyapa teman-teman dulu yang ada di rumah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sahabat podcast, podcast yang keren dan mantap ya. Mantap sekali Bapak, keren. Nah, tentang toleransi ya Pak ya ini ya. Apa pentingnya sikap toleransi antar umat beragama Bapak? Ya, kita pertama bersyukur karena negara kita ini negara yang luar biasa. Dari sisi apapun luar biasa, jumlah penduduknya kita ini sangat banyak, 277 juta. Jumlah pulaunya itu ratusan ribu ya. Kemudian jumlah suku bangsanya itu ada seberapa 1.200-an lebih. Ada bahasanya termasuk agamanya yang sangat banyak. Artinya ini potensi tapi juga rentan untuk terjadinya konflik. Maka kalau kita tidak pandai-pandai menjaga manajemen konflik kita jadi berantakan. Bersyukur kita dikawal oleh dua ormas terbesar di Indonesia, itu NU dan Muhammadiyah, yang mereka adalah ormas yang sangat moderat. Moderat itu salah satunya adalah sangat toleran, menghargai perbedaan. Nah, ciri toleran itu yaitu tadi, dia menghargai perbedaan, tidak mau memaksakan kehendak kepada orang lain, tetapi tetap tidak kehilangan jati diri. Oh, kayak gitu ya Bapak. Mungkin bisa ditunjukkan Bapak sikap yang sangat toleransi itu bagaimana nih Bapak? Di Islam sendiri pun misalnya kita bicara agama, Islam sudah jelas. Mungkin yang perlu kita garis bawahi pertama, kita punya prinsip inna dina indallahil Islam, itu ciri utama. Islam adalah agama yang terbaik, tidak usah ditawar. Di ayat lain, kalau Anda beragama selain Islam itu pasti akan ditolak amalnya. Pertama, tapi sisi yang lain ada ayat harus kita sandingkan. Apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyati. Ini bukan hanya ajaran saja, tapi harus terkejawantah dalam privasi hidup kita. Hargai orang yang berlainan agama. Itu konsekuensinya. Loh, kita lakum dinukum waliyati, tapi seringkali ada orang beribadah dengan cara mereka, kita marah. Ya berarti tidak toleran dong. Ya, jadi alhamdulillah negara kita yang luar biasa menurut saya. Ya, jumlahnya banyak tapi ternyata relatif damai, ya relatif stabil, karena itu tadi ada dua pilar yang menjaga, NU dan Muhammadiyah, yang mereka sangat toleran di dalam hal keagamaan. Begitu, oke. Masya Allah. Berarti begitu mulianya Islam menjaga toleransi antar umat beragamanya begitu. Betul. Orang yang tidak toleran itu biasanya itu prinsipnya itu tidak mau ada perbedaan. Mereka merasa paling benar dan orang lain harus sama dengan dia. Itu nonsen, tidak mungkin. Hidup ini menjadi indah karena warna-warni. Coba sederhana aja, kita menu makanan saja udah banyak. Ya, ada pecel, ada soto, ada gulai. Ini kan pilihan-pilihan. Coba kita pecel saja pasti bosan. Iya Ya. Bapak. Kenapa pelangi itu indah? Kenapa pelangi kok indah? Karena warna-warni. Coba putih saja bosan kita itu. Itulah mestinya keberagaman itu menjadi sebuah anugerah. Nah, konsekuensinya hargai perbedaan, hargai pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat kita. Itulah Oh. indahnya sebuah toleransi. Nah, kita kan juga dikelilingi juga dengan teman-teman yang non-muslim juga ya Bapak ya. Tidak hanya kita punya teman yang hanya muslim saja. Nah, bagaimana sih cara menanggapi orang yang kurang memahami atau menganggap aneh tentang kebiasaan kita di agama masing-masing, Bapak?
Ya, toleransi tidak hanya berhenti pada toleransi saja, harus dengan ilmu, ada keterbukaan, ya. Kita harus tetap update ya. Jadi kalau menurut saya tahapannya itu pertama kita harus yakin agama kita agama yang terbaik. Sisi yang lain kita hargai orang lain. Memang tidak nyaman, maka ciri orang yang toleran itu ketika ada orang lain bisa beribadah dengan cara mereka, kita merasa tenang, kita hargai itu enak. Tapi kalau kita sudah usil, ya, mungkin apalah cara kita sehingga orang tidak nyaman dengan kita, berarti kita tidak toleran. Saya pernah merasa sedih ketika ada kelompok masyarakat yang melakukan kebaktian dulu ya tahun berapa ya, itu di tengah jalan itu karena tidak punya gereja. Saya merasa terenyuh, bagaimana mungkin orang yang mau beribadah tapi tidak boleh, padahal katanya lakum dinukum Waliyadin. waliyadin. Ya konsekuensinya kita hargai mereka. Ya, dan itu, jangankan kita ini kalau kita kembali kepada Al-Qur'annya saja, ya, mungkin teman-teman bisa cross check di Al-Kahfi itu, "Wa qul haqqu mir rabbikum," itu kata Allah. Katakan kebenaran mutlak itu hanya dari Tuhanmu, bukan dari manusia, bukan dari ormas, mutlak dari Allah. Tapi Allah masih berikan tawaran, "Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur." Yang mau iman silakan kata Allah, yang mau kafir silakan. Ini Allah yang bilang, ya. Artinya sudah mutlak benar tapi Allah masih memberikan, keleluasaan untuk memilih. Mau memilih ini silakan, boleh juga silakan, tapi tentu punya Kuensinya konsekuensi. masing-masing gitu. Saya kira ayat begini banyak sekali. Misalnya ada ayat, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalau Allah ingin semua yang di bumi mereka beriman pada Allah. Semua tidak tanpa kecuali. Tapi ada law di situ, seandainya, andai kata. Maknanya apa? Kalau kita Allah tidak berkenan, biarlah ada perbedaan. Nah, ujung ayatnya adalah, "Afa anta tughina sahatikul mukminin," apakah kamu akan memaksa sehingga menjadi orang mukmin? Nah, ini kan luar biasa. Artinya jangan memaksakan agama. Tugas kita hanya berdakwah, menawarkan, mengajak dan bukan mengejek, ya. Merangkul dan bukan memukul ya. Tebarkan dengan cinta kasih bukan caci maki. Jadi itulah, ciri dari orang yang toleran menghargai perbedaan tapi tidak kehilangan jati diri. Dirinya masing-masing, oke. Masya Allah, panjang banget penjelasannya Bapak. Ya. Oke, mungkin Bapak bisa kasih teman-teman supaya bisa tetap menjaga rasa toleransi, tidak akan hilang rasa toleransinya dan gak akan goyah, begitu Bapak. Baik, kita ini fakultas dakwah, punya kewajiban untuk menjadi dai kepada semua manusia. Tapi dai yang beretika, dai yang berintegritas. Karena itu satu, saya katakan tadi, kokohkan dulu akidah kita. Kalau akidah kita sudah kokoh, ayo kita ajak orang lain dengan cara yang elegan. Tawarkan, bukan memaksa. Makanya ada dakwah persuasif. Ada kadang-kadang pendapat yang agak unik ya. Sebenarnya andaikan semua manusia itu beriman pada Allah, Allah itu juga nggak tambah hebat. Nggak tambah hebat. Atau sebaliknya, semua manusia itu ingkar pada Allah, kufur semua. Allah juga nggak semakin merosot, nggak ada kaitannya. Beriman atau tidak itu tidak ada kaitan dengan Allah. Hanya kita saja sebagai manusia. Karena itu, ayo kita tetap istiqomah, ya perdalam ajaran agama kita, perkuat akidah kita yang terbaik. Tapi pada saat yang sama, hargailah orang yang berbeda pendapat, berbeda agama. Sebenarnya kalau kita toleransi ini cukup banyak, Pak. Jadi ada toleransi kepada, antar agama dengan agama yang lain. Tadi Islam dengan Kristen, Iya. Islam atau Muslim dengan Buddha, Buddha. hargai mereka. Ada juga yang internal umat Islam, beda pendapat. Saya katakan NU Muhammadiyah ini kan sama-sama moderat dan sama-sama menghargai. Iya. Ya, yang satu mau kunut, yang satu tidak, nggak apa-apa. Ada juga kelompoknya tidak mau menghargai. Kalau tidak sama dengan kelompoknya, salah, kafir, fitnah. Ini kan potensi akhirnya rentan timbulnya perpecahan. Iya. Makanya kita harus paham
terus belajar sehingga yakinlah orang dengan bertambah ilmunya dia akan semakin bijak, akan semakin toleran dan menghargai betapa indahnya sebuah perbedaan, tetapi sekali lagi tidak akan kehilangan jati Jadi diri. dirinya, oke. Berarti untuk, menjaga toleransi yakni, yang utama adalah memperdalam tentang Iya, agama, pasti tidak bisa ditawar kalau itu. sesuai dengan agama yang dianut, kemudian kepercayaan yang diikuti juga ya, Pak, ya? Seperti Betul, tadi kunut atau tidaknya iya. tadi ya? Logikanya kan begini, kalau kita tahu satu dalil dengan 5 dalil kan pasti sikapnya beda. Iya, Kalau tahu cuma satu dalil, lainnya salah semua. Padahal dia tidak tahu kan salah. Begitu kita tahu ada 5, 6, 7, kita jadi, "Oh iya ternyata banyak banyak pendapat ya." Akhirnya dia lebih bijak kan. iya, Karena apa? Karena ternyata banyak pendapat yang berbeda-beda dan berbeda-beda. memang semuanya punya referensi yang bisa Jawabkan, dipertanggungjawabkan. begitu, oke. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasan yang cukup panjang sekali Iya, tadi ya. Mungkin teman-teman di rumah bisa mengambil hal positifnya ya teman-teman. Kita sebagai umat Islam di sini yang banyak sekali perbedaan yang kita hadapi ke depannya nanti juga. Oke, kita ada di penghujung episode kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment di podcast FDK. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.